Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sujito, Guru PPKN MTSN Negeri 3 Banyuwangi. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dinamika Pancasila, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam masyarakat. Selanjutnya, dalam kesempatan ini saya sampaikan kompetensi inti KI 1, KI 2, dan selanjutnya kompetensi dasar yang meliputi 3.1, 4.1, tujuan pembelajaran 1, 2, 3, 4. Materi inti dalam pelaksanaan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai lingkungan. Namun dalam kesempatan ini yang akan kita pelajari yaitu materi yang pertama yang meliputi yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, di materi ini penerapan Pancasila dari masa ke masa terdiri dari 4 periode, yaitu periode pertama masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Nah, ini perlu kalian ketahui pada masa ini, pada periode ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai masalah. Pancasila lebih diarahkan pada ideologi liberalisme. Penerapan sila keempat, Pancasila yang tidak lagi berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Nah, selanjutnya selain itu pada masa ini ditandai dengan adanya upaya mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain yang bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Nah, hal ini ditandai oleh munculnya upaya-upaya yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, yang pertama munculnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau dikenal dengan PKI Madiun pada tahun 1948. Yang B, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Yang C, Angkatan Perang Ratu Adil atau AMPRA 23 Januari 1950. Nah, di era ini, di masa ini, pemberontakan-pemberontakan yang muncul itu bertujuan ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara
dan pandangan hidup bangsa. Selanjutnya masa Orde Lama atau yang dikenal dengan Orla. Nah, di Orde Lama merupakan masa pencarian untuk penerapan Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Periode ini merupakan periode demokrasi terpimpin. Demokrasi dipimpin oleh nilai-nilai Pancasila, tetapi berada pada kekuasaan pribadi yang tidak cocok bagi NKRI. Berdasarkan fakta sejarah tersebut dapat dilihat bahwa nilai-nilai Pancasila sendiri tidak berubah, tetapi perubahan terjadi pada pandangan para elit terhadap nilai-nilai Pancasila. Yang berikutnya adalah masa Orde Baru. Masa ini terjadi pada tahun 1966 sampai 1998. Nah, Orde Baru ini menerapkan konsep demokrasi Pancasila dengan visi utama pemerintahan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuennya dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Tetapi seiring perjalanan waktu di era Orde Baru ini, perubahan politik yang bersifat otoriter menjadi lebih demokratis. Namun kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Pada periode ini, kebebasan berpolitik dan kebebasan pers dibatasi. Hal ini jelas tidak sesuai dengan tujuan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam masyarakat. Muncul di situ pada periode ini adanya pembatasan partai politik yang akan ikut dalam pesta demokrasi. Artinya dalam hal ini masyarakat kebebasan berdemokrasi sangat dibatasi. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya. Soeharto juga mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun. Pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Nah, yang terakhir adalah masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Nah, di era ini atau di masa ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara dari pandangan hidup bangsa terus menghadapi berbagai tantangan. Pancasila dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang bebas. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi, menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara warga negara. Bangsa Indonesia dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar serta berpacunya pembangunan bangsa-bangsa. Nah, di era reformasi ini Pancasila benar-benar mendapatkan tantangan yang sangat berat. Karena kebebasan yang sangat bebas, sebebas-bebasnya akan menyebabkan kesulitan negara dalam hal menjalankan fungsinya. Itulah materi dalam kesempatan pembelajaran hari ini.
Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Selanjutnya, untuk mengasah pemahaman Anda atau kalian, ini ada latihan soal. Buka PTP siswa dan pelajari, kemudian kerjakan aktivitas 1.1 pada halaman 8. Dan hasil kerja kalian kirim ke WA 085232000124. Terima kasih Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.